Saya punya anak buah, saudara. Saya punya pelayanan di segala macam tempat. Saya masih harus konseling, saudara. Ya, tadi malam, saudara, saya itu masih ada orang konseling jam 11. Saudara, jam 11 saya selesai konseling, baru saya mau tidur. Saudara, suami saya karena ada masalah di pabrik datang jam 1. Ya, jadinya jam 1 saya bangun lagi, saudara. Bangun lagi, saya siapin makan buat suami saya, saudara, dan sebagainya. Jam 1 saya tidur, jam 2:30 ditelepon lagi, saudara. Ya, ada orang di dekat rumah saya anfal, saudara. Saya harus anterin dia ke rumah sakit, dan saya baru pulang dari rumah sakit tadi jam 10 siang. Jam 10 siang saya mau tidur, terus ada konseling sampai saat ini, saudara. Saudara, secara manusia saya ada dalam satu titik-titik di mana kadang-kadang saya mau berkata, Tuhan, saya nggak kuat, capek, saudara. Saudara, tadi pada waktu saya duduk, saudara, di sini saya bilang, Tuhan, aku capek sekali secara fisik. Pada waktu saya berkata capek, kembali Tuhan berkata, bukankah aku sudah berkata kepadamu, ya, aku panggil engkau, tidak hanya berapa kali sudah ada 3 hamba Tuhan menubuatkan saya itu sesuatu yang aneh, saya nggak pernah cerita, tapi saya mau cerita. Dia berkata begini, Tuhan tidak pernah lihat kamu sebagai seorang wanita, tapi Tuhan lihat kamu sebagai son of God, saudara. Jadi, saudara, di satu sisi, saudara, saya memang wanita, saudara, ya. Tapi di satu sisi, saudara, Tuhan lihat saya sebagai seorang pahlawan Allah, saudara. Ya, saudara, yang satu lagi dan berkata, Tuhan panggil engkau menjadi salah satu jenderal. Tuhan bilang begitu. Jadi jangan pernah berkata capek. Tuhan ingatkan saya bilang, pernah nggak sih seorang jenderal lagi perang tiba-tiba bilang, Tuhan gue sorry ya, gue capek, tidur dulu gitu kan? Enggak kan, saudara, ya. Keadaan seperti apapun, saudara harus panggul semua perlengkapan, saudara jalan, saudara, semua saudara jalan. Nah, saudara, pada saat-saat seperti itu, lihat dari cara Allah melihat. Lihat dari cara Allah melihat. Saudara, pada saat-saat setiap kali saya lelah, saya cuma lihat berkata, kalau engkau berkata Tuhan, bahwa aku kuat, aku tahu, firman-Mu itu ya dan amin. Amin, saudara. Justru pada saat sudah tidak merasa saudara kuat, justru pada saat seolah-olah firman itu berbeda dengan apa yang ada dalam hidupmu, katakan itu, saudara. Ya, pada waktu saudara berkata, misalnya saudara dinubuatkan, atau Tuhan pernah berkata, oh jadilah pasukanku, saudara. Pada saat saudara justru paling lama saudara berkata, Tuhan, aku ini pasukanmu, aku akan mencapai garis akhir. Amin, saudara. Saudara, karena itu sekali yang pertama, saudara, kalau saudara Tuhan berkata kuatkan, maka saudara harus belajar melihat dari cara Tuhan melihat, bukan melihat dari cara saudara sendiri melihat. Saudara, yang kedua, kalau saudara berkata kuatkan, saudara harus mengingat-ingat semua pengalaman berjalan bersama Tuhan. Tidak ada seorang pun, saudara, yang bisa kuat kalau saudara tidak punya pengalaman berjalan dengan Tuhan. Saudara, Tuhan itu harus ditantang. Ya. Saudara, misalnya saudara berkata, Tuhan, aku ini belum percaya sama engkau. Ya, buat aku ini percaya kepadamu. Nah, kalau saudara belum pernah jatuh cinta sama Tuhan, saudara teriak, Tuhan, aku ini nggak bisa jatuh cinta loh sama engkau. Buat aku ini jatuh cinta sama engkau, saudara. Dan kalau saudara belum pernah melihat satu tanda ajaib, saudara bilang, Tuhan, buat aku ini melihat tanda ajaib, supaya aku tidak bicara dari kata orang, tapi aku punya pengalaman pribadi dengan engkau. Saudara, kalau engkau mau kuat tanpa pengalaman pribadi, enggak mungkin, saudara, enggak mungkin, saudara. Saudara, hanya dengan pengalaman pribadi engkau akan menjadi kuat dan semakin kuat. Dan setiap pengalaman pribadi itu tanamkan baik-baik dalam hidupmu. Ingat itu, setiap perkara, saudara, setiap perkara. Bahkan kadang-kadang saudara harus ingat lagi dan berkata, benar Tuhan, aku percaya. Bahkan seorang hamba Tuhan pun, saudara, yang punya banyak pengalaman, saudara, ya, saudara bisa mengalami titik-titik di mana saudara tidak percaya lagi, saudara. Bisa banyak, saudara. Berapa kali, saudara? Ya, pada saat saya sudah mulai, saudara, menengking iblis dan nggak keluar misalnya, saudara, ya, bisa tiba-tiba iblis ngomong begini, kamu kan nggak ada kuasanya, gitu ya. Saudara, terus tiba-tiba bilang, iya ya, jangan-jangan saya nggak ada kuasanya, saudara. Saudara, tapi pada saat itu saya berkata, enggak. Kalau yang lalu-lalu saya usir iblis pergi, kenapa sekarang tidak bisa? Saya mulai berkata, tidak Tuhan, saya tidak mau termakan oleh iblis. Saya tahu kuasamu tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Bukan karena kebenaranku, bukan karena kehebatanku, tapi karena engkau yang di dalam aku. Nah, saudara harus belajar untuk mengingat-ingat semua pengalaman itu. Soal keuangan, saudara pikir saya nggak pernah ketakutan? Sering, saudara, soal keuangan.
Saudara ya, lebih dari 25 orang ada di bawah saya, bergantung sama saya. Ya kalau saya nggak bisa gajian gitu tiba-tiba, mereka mau makan apa, saudara? Ya pelayanan saya ada 200 lebih, 250 orang setiap hari makan di tempat kami. Kalau tiba-tiba ini saudara, tiba-tiba gitu ya, saya nggak punya duit lagi, saya stop semuanya gitu. Saudara, saya berpikir apa yang bisa terjadi? Kadang-kadang saya bisa khawatir, saudara. Tapi saya selalu berkata, Tuhan, kalau sudah 1 tahun kau pelihara, tiap bulan kau cukupi. Ya, kalau sudah 3 bulan terakhir, kau beri 100 juta, 100 juta, 100 juta. Tambah lagi Januari, 80 juta. Saya berkata, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup mencukupkan. Engkau sanggup mencukupkan. Saudara, karena itu ingat segala kebaikan Tuhan. Ingat pengalamanmu pribadi dengan Tuhan. Justru pada saat-saat engkau lemah, justru pada saat-saat engkau tidak melihat kuasa Tuhan, justru pada saat-saat saudara tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, kuatkan dirimu dengan cara mengingat-ingat pengalamanmu. Yang ketiga, saudara harus melihat iman yang berdasar kepada rema atau firman Tuhan. Saudara, setiap orang yang mau bergaul dengan Tuhan, dia akan mendapat janji-janji dari Tuhan. Karena Alkitab berkata, perjanjianku kuberikan kepada orang yang kukasihi. Aku bergaul karib dengan orang yang takut akan aku. Dan perjanjianku, kata Tuhan, kuberitahu kepada mereka. Jadi kalau saudara ini gak pernah dapat rema dari Tuhan, kalau saudara ini gak pernah dapat janji-janji dari Tuhan, maka ada yang salah sama saudara. Berarti saudara belum bergaul karib dengan Tuhan. Kalau saudara bergaul karib dengan Tuhan, maka saudara punya banyak rema. Saudara punya banyak janji yang saudara terima langsung dari Tuhan buat saudara. Baik itu lewat khotbah, baik itu lewat saudara saat teduh. Ya, catat itu. Dan ingat-ingat itu. Ada seorang hamba Tuhan yang menantang begini. Ya, saya nggak pernah buat, tapi hamba Tuhan ini menantang begini. Dia bilang, semua janji Tuhan tulis dalam sebuah buku. Dan semua kerinduanmu juga tulis dalam sebuah buku. Kalau kerinduanmu itu merupakan kebutuhan, ya, bukan untuk memuaskan daging, ya, lihat 5 tahun mendatang, maka engkau akan lihat semua janji Tuhan pasti digenapi, ya, semua kebutuhanmu pasti digenapi. Dia berkata karena dia sendiri mempraktekkan itu. Dia buat sebuah buku, saudara, ya. Bahkan dia nggak tunggu sampai 5 tahun. Setiap tahun, saudara, dia baca. Dan dia berkata setiap rema yang Tuhan katakan untuk dia tahun itu selalu terjadi. Setiap kebutuhan yang dia tulis semua digenapi. Karena itu dia tantang banyak orang. Dia berkata, tulis semua kebutuhanmu. Tulis kalau kebutuhanmu itu benar untuk memuaskan Tuhan, bukan memuaskan dagingmu. Tulis rema-rema itu. Pasti itu akan jadi dalam hidupmu. Amin. Saudara, Allah itu ya dan amin. Tidak pernah, saudara, tidak pernah dia itu berbohong. Karena itu, saudara harus melihat berdasarkan rema. Rema yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Keadaan bisa berubah. Ingat itu. Manusia bisa berubah, saudara. Tapi janji Tuhan, ya, tidak bisa berubah, saudara. Selama saudara pegang, ya, kecuali kalau Tuhan bilang, enggak jadi, aku rubah panggilanmu, itu bisa. Ya, seorang teman saya, saudara, dia mendapat penglihatan, mendapat janji, saudara, mendapat panggilan untuk melayani di Irian, saudara. Saudara, dan saya juga berdoa buat dia. Saudara, pertama kali pada waktu saya memulai pelayanan saya, saudara. Saudara, saat itu saya berdoa dan Tuhan berkata, panggil dia untuk masuk. Bilang sama dia, kapan Tuhan suruh nanti ke Irian, kamu lepaskan. Ya, saudara, pada waktu itu dia mulai bergabung dengan saya untuk masuk dalam pelayanan. Setelah itu, saudara, saya masih siapkan dia. Saudara, tahun lalu saya masih siapkan dia untuk ke Irian. Saya masih berkata sama dia, nanti kalau Tuhan kasih dana, saya utus kamu ke Irian. Saudara, tetapi tahun ini, saudara, Tuhan berkata kepada dia, aku ganti panggilanmu. Di suatu kebaktian, saudara, pada waktu semua duduk, tiba-tiba Tuhan berkata, berdiri. Ya, dia berkata, Tuhan, aku gak mau berdiri, malu. Dia bilang gitu, ya. Semua duduk, masa ucek-ucek aku berdiri. Dia bilang begitu. Tapi Tuhan bilang, berdiri. Saudara, pada waktu dia gak mau berdiri, dia mulai merasakan Tuhan itu jauh. Hadirat dia, setiap ketidaktaatan selalu membawa hadirat Tuhan jauh dari kita. Amin, saudara, ya. Karena itu kita harus taat.
Saudara, karena itu, saudara, pada waktu dia mulai merasakan Tuhan mulai jauh, dia cepat-cepat berdiri. Habis berdiri, Tuhan nggak berhenti sampai situ. Tuhan bilang apa, saudara ya? Mulai menari bagi aku. Dia bilang, aduh Tuhan, lebih lagi. Laki, saudara ya. Kalau perempuan masih lumayan lah. Ya, Tuhan bilang, gerakkan tanganmu. Aduh, dia bilang, Tuhan malu, saya malu, katanya, saudara ya. Tapi tangannya nggak bisa diam, saudara. Ya, tangannya mulai bergerak-gerak, saudara ya, terus bergerak-gerak, saudara. Ya, dengan sangat lemah gemulai, saudara. Saudara, dan saat itu, saudara, dia berkata, Tuhan, aku malu, tapi aku mau deh. Saudara, dan saya mau berkata ya, salah seorang pahlawan Allah ya, ciri salah seorang hamba Tuhan, saudara harus mau dan berani dipermalukan. Amin. Ya, kalau saudara belum berani dipermalukan, saudara nggak bisa jadi hambanya Tuhan. Ya, kalau saudara masih bilang enggak deh, banyak enggaknya, saudara belum lulus, saudara. Tapi kalau saudara sudah berani dipermalukan, asal itu menyukakan Tuhan, lulus. Amin. Ya, saudara, karena itu saudara dia mulai berdiri, saudara akhirnya dia mulai menari-nari, dan saudara mulai turun. Bola-bola perak itu turun, saudara. Ya, dia melihat dalam satu penglihatan bola-bola perak itu turun. Kemudian bola-bola itu, saudara, menari bersama-sama dia. Setelah bola-bola perak itu menari bersama dia, akhirnya turun menjadi gelang. Ya, gelang baru, saudara. Klek di sini dan di sini, saudara. Dan Tuhan berkata, aku tabiskan engkau. Ya, aku berikan engkau panggilan yang baru. Dia kasih jubah. Satu lapis lagi, dua, saudara. Saudara, di waktu yang sama itu terjadi di satu tempat yang lain, saudara. Di rumah saya sedang berdoa, Tuhan berkata hal yang sama. Tuhan berkata dia tidak jadi berangkat ke Irian. Dia harus ada di sini, karena di sinilah aku akan menuai jiwa-jiwa. Saudara, jadi janji Tuhan itu bisa berubah, ya, bisa berubah, tapi bukan tambah turun, ya, tapi Allah berikan yang lebih baik buat saudara, ya, yang lebih baik buat saudara. Nah, kalau seperti itu, saudara jangan bilang, wah kalau gitu Allah nggak bisa dipegang loh. Bisa, saudara. Dia tetap bisa dipegang, saudara. Karena kalau berubah, dia akan beritahu kepada saudara. Dia akan beritahu kepada saudara. Nah, saudara diteguhkan lagi dengan seseorang yang bahkan tidak kenal teman saya ini. Nah, tidak kenal teman saya ini, dia mimpi, saudara. Dan dia berkata, saya lihat di satu ruangan, dia bilang begitu. Di satu ruangan, dan di situ Yesus sendiri hadir. Dan Yesus berkata, aku mau bagikan mahkota buat mereka yang didapati lulus ujian. Buat mereka yang didapati setia dalam perkara yang kecil. Dan aku akan berikan upah untuk mereka. Dan yang pertama dipanggil adalah nama staf saya ini, saudara. Dia sampai bilang sama saya, gue pengen lihat mukanya orang yang didapati setia, katanya ya. Soalnya dia orang yang pertama dipanggil. Ada banyak di situ, katanya ya. Tapi dia orang yang pertama kali dipanggil, saudara. Nah, saudara, saya mau berkata sama saudara ya. Karena itu saudara, jangan lihat apa kata orang. Banyak orang, saudara, meremehkan kadang-kadang. Banyak orang berkata, apa sih pelayananmu? Bahkan saudara, saya menyaksikan staf saya ini, saudara. Dia punya banyak kelemahan, saudara. Saudara, dia punya kelemahan satu, kalau sudah marah, saudara ya, bikin orang menangis, saudara ya. Saudara, dia bisa meledak. Dia punya kelemahan itu, emosinya bisa meledak, saudara. Walaupun kalau sudah selesai marah, dia bisa nangis, minta maaf, saudara. Dan orang sering kali berkata, ya anak Tuhan, pelayan Tuhan kok masih punya kelemahan? Nggak ada penguasaan diri dong, saudara. Saudara, tetapi dia berkata sama saya, Bu, saya berusaha. Tapi saya tahu ini satu duri yang saya belum bisa menangkap. Ya, Tuhan biarkan ini supaya saya tidak pernah sombong. Saya tahu bahwa tanpa Tuhan, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, saudara, banyak kali dia pelayanan dia tidak dipandang orang. Tapi saya tahu apa yang dia buat, saudara. Ya, kalau dia melayani, sampai membayar segala sesuatu, dia serahkan untuk Tuhan. Mobilnya dia serahkan untuk Tuhan, hidupnya dia serahkan untuk Tuhan. Kerja pun gak dihitung waktu, kadang-kadang jam 1 malam baru selesai, saudara. Saudara, dan saya berkata, orang boleh gak lihat dia, Tuhan lihat dia. Bahkan orang yang tidak kenal dengan dia bisa meneguhkan, engkau didapati setia, saudara. Saudara, karena itu, ya, saudara harus pegang iman. Iman berkata, saudara tidak lihat keadaan, tapi saudara lihat apa yang Tuhan katakan. Amin. Ya, apa yang Tuhan katakan. Saudara, sekarang kita berkata teguhkan. Ya, dalam Yosua tadi sekalian dikatakan kuatkan. Yang kedua apa? Teguhkan. Saudara, apa ini artinya teguhkan? Saudara,